Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang ini, apa namanya, forbidden bypass. Jadi apa itu forbidden bypass? Adalah biasanya kalau ditandai dengan kode protokol atau signal protokol dengan signal 403, yaitu artinya resource itu atau URL itu atau source code dari situ atau apapun bentuknya tidak bisa kita akses apabila sudah diberikan signal oleh protokol dengan nomor 403. Tapi dan di tools ini dia bisa menggunakan 40 yang lain lagi karena dia di sini menandakannya sebagai X. Jadi mumpung ini dalam sesi kita mencari yang forbidden, maka tidak menjadi masalah bahwa kita akan mencoba mencari di forbidden saja dulu. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ada sesediakan tempat teman-teman pergi mencari toolsnya. Tapi sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mendisclaimer dulu video ini ya. Oke. Sabar ya guys, saya mencari dulu skripsi dulu. Oke, jadi disclaimer on, semua video dan tutorial hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Kami percaya bahwa peretasan etis, keamanan informasi, dan keamanan cyber harus menjadi subjek yang familiar bagi siapa saja yang menggunakan informasi digital dan komputer. Kami percaya bahwa tidak mungkin membela diri dari peretas tanpa mengetahui bagaimana peretasan itu dilakukan. Oke, kita bisa mulai sekarang. Jadi ini adalah script yang dibuat dengan menggunakan bahasa Python. Kalau teman-teman pernah mencicipi bahasa Python ini, itu sangat luar biasa karena bisa teman-teman lihat, dan dia menggunakan curl. Curl itu adalah salah satu perintah dari atau tools ya, mungkin ini tools tapi saya biasa lihatnya sebagai sebuah perintah dari bawaan Linux, karena sudah setiap Linux pasti ada curlnya, curl. CURL, nah itulah harus bacanya kayak gitu, CURL. Dan seperti ini kita bisa lihat grep code status masih dalam kosong karena masih dipertanyakan. Jadi ini code respon akan diverifikasi setelah nanti didapatkan dari sini gitu. Jadi tail -1 option var verbal. Jadi untuk option var terus valid var ini akan dilempar lagi ke atas untuk mengkonfirmasi gitu. Jadi if status is 200 oke, artinya jika statusnya oke atau bisa diakses, maka code sama dengan code plus cost terus curl payload var oke. Jadi dia akan menampilkan ini jika salah elif atau berbeda dengan status yang ada, misalnya 30, bisa menampilkan ini TIP ya, consider to use L option to follow the direction. Jadi bisa di follow directionnya gitu. Artinya teman-teman bisa lihat, oh ternyata kalau misalnya kita buka google.com dia bisa langsung lari ke YouTube gitu. Nah itu juga bisa gitu. Terus elif lagi status di bawah, switch status star switch or status star with 50. Terus code-nya dilempar lagi ke atas. Div mine. Jadi ini kurang lebih seperti ini, ada menggunakan Unicode fuzzing, yaitu Unicode yang digunakan untuk membypass suatu sistem inputan atau sistem request yang ada pada tools ini sendiri. Oke, kurang lebih itu yang dibuat dalamnya. Teman-teman bisa lihat di sini dia akan membuat beberapa result atau membuat beberapa request. Nah, jadi di sini jika statusnya tadi adalah 403 yaitu forbidden itu sendiri, maka dia akan melemparkan beberapa opsi. Opsi di sini adalah opsi request yang ada di header, ada ACL, terus diikuti dengan pilotnya, terus arbitrary, terus banyak banget check in, check out, connect, copy, get,
head, label, log, dan ini semua adalah perintah dari request. Oke, sampai ke bawah dengan harapan akan mendapatkan hasil lebih maksimal dan lebih akurat. Oke, tapi saya rasa tools ini sudah memberikan yang terbaik gitu. Kenapa seperti itu? Lumayan lah kita bisa menggunakannya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ini kok bisa terjadi gitu. Kenapa ini kok bisa terjadi sebuah kerentanan yang disebut dengan forbidden. Sebenarnya forbidden ini bukan sebuah kerentanan gitu, tapi sebuah cara oleh admin sebuah server atau website atau apapun itu dalam bentuk protokol, dia melakukan limitasi terhadap aktivitas akses ke dalam server kita gitu. Jadi misalnya kita mau buka google.com tapi adminnya bilang kamu nggak boleh buka google.com gitu. Jadi dia memberikan kita bukanya di ketika kita buka maka statusnya kan 403 forbidden gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada redirect, misalnya kita masuk protokolnya misalnya google.com, http google.com, nanti bisa dilempar lagi ke misalnya google.co.id gitu. Itu bisa terjadi gitu. Nah, jadi masalah yang terjadi di sini adalah ada beberapa masalah yang bisa terjadi. Yang pertama itu adalah di dalam file htaccess. Jadi konfigurasi dalam file htaccess itu tidak sempurna atau tidak menggunakan logika-logika atau kaidah-kaidah asik. Kaidah itu seperti apa lagi? Jadi intinya tidak menggunakan logika atau aturan yang sudah ada yang seharusnya diberikan di situ. Dan yang kedua adalah mungkin kalau misalnya kita menggunakan CMS misalnya di WordPress, itu mungkin ada plugin yang menggunakan htaccess tapi dia tidak bisa menjaga keamanannya itu sendiri. Jadi plugin itu punya kerentanan di mana orang bisa masuknya lewat plugin itu. Jadi htaccess sudah terkonfigurasi tapi pluginnya ada jebolannya, itu bisa. Dan yang ketiga mungkin pada headers. Pada headersnya biasanya terjadi ketika kita bisa mengganti IP gitu. Jadi sudah ada URL tapi kita bisa menggunakan IP gitu. Jadi orang bisa masuk ke suatu URL tapi menggunakan IP tertentu. Nah, tidak secara sengaja di dalam server itu hanya IP tertentu yang bisa mengakses suatu URL itu. Nah, itu adalah logika-logika yang dipakai gitu. Oke. Beruntung kita di sini ada target ip.recarga.com. Di sini karena kita coba buka ini, kita bisa lihat apa yang terjadi di sini. Apa kita bisa akses? Nah, 403 error di request call not be satisfied. Jadi ini salah satu contoh yang bisa kita coba gitu. Nah, karena di sini di HackerOne ini adalah target yang valid yang boleh kita serang dengan aturan-aturan yang sudah ada, jadi kita bisa menggunakannya sebagai target kita di YouTube gitu. Jadi tidak ada alasan lagi algoritma gitu kan, karena ini aman. Kenapa ini aman? Karena ini berada pada platform yang secure. Jadi tanggung jawab kita dalam platform ini dalam mencari target juga besar gitu. Jadi untuk membuat kesalahan di luar sangat susah. Oke, terima kasih. Itu ada disclaimer untuk YouTube. Oke. Dan kita sekarang bisa langsung mulai aja sudo python. Misalnya python, kita bisa menggunakan terus kita pakai opsi L untuk bisa lihat apakah kita bisa redirect apa tidak gitu. Nah, kita bisa langsung paste di sini target kita. Jangan lupa kita kasih ininya ya, protokolnya. Nah, kita coba langsung tekan enter dan akan dicari. Nah, ini ada verb tempering. Jadi dia menggunakan temper. No result untuk headers dan bug bounty tipsnya ini tidak ada. Jadi list index out of range-nya tidak diberikan. Tapi di sini yang mau dijelaskan adalah verb tempering. Jadi base control tidak ada, MK activity tidak ada, workspace tidak ada, orde page tidak ada, trace tidak ada, check out, version control juga tidak ada. Coba kita pakai yang kedua. Kita bisa menggunakannya yang ini untuk menjelaskan lebih banyak lagi. Oke. Misalnya kita pakai HTTP aja.
Kita bisa langsung tekan enter, dan apa yang terjadi? Tetap bad request gitu. Ini artinya ada limitasi yang dibuat di server gitu. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Teman-teman bisa menggunakan ini untuk mencari bug gitu. Karena forbidden ini bisa masuk ke dalam suatu bug karena ada miskonfigurasi itu, dan teman-teman kalau mencari bug pakai ini sangat membantu sekali. Ini terusnya teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi, sudah saya berikan link di situ. Oke, untuk tipsnya mungkin ini aja yang mau saya sampaikan pada teman-teman pada tips kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam mencari bug gitu. Dan next videonya lagi kita akan membicarakan tentang vulnerability lagi, yang dimana membicarakan vulnerability itu ada sangkut pautnya dengan bug bounty atau dengan ethical hacking dan dengan keamanan. Jadi lebih ke ofensif lah. Kita bisa mengerti skenario yang dibuat untuk melakukan peretasan. Jadi kita lebih aware dengan yang namanya keamanan informasi. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini. Bagi yang tidak sengaja menemukan video saya di beranda YouTube, terima kasih karena kalian sudah mengkliknya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus di komentar ke teman-teman bisa memberikan komentar teman-teman bagus apa enggak videonya ini, terus bisa memberikan evaluasi tentang channel saya. Terus teman-teman juga bisa meninggalkan komentar untuk request gitu, request mau video apa, mau tentang misalnya reverse engineering, misalnya tentang apa, nanti saya akan buatkan videonya, nanti akan masuk ke dalam list saya dan akan saya buatkan. Dan bagi teman-teman yang sudah lama subscribe dan sampai hari ini masih tetap konsisten dan belajar dan menonton YouTube saya, kalian sangat luar biasa, karena sampai hari ini di titik ini kalian masih mempertahankan konsistensi kalian dan belajar. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semuanya, tetap semangat dan belajar, jangan putus asa. Oke, security is not destination, but security is about journey. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih.